Sampai akhirnya saya ketemu sama partner bisnis tahun 2009. Kemudian kita putuskan untuk kerjasama bikin kontraktor bidang telco gitu kan. Dari kontraktor saya ke jualan. Saya jualan fashion, baju-baju gitu ya, baju cowok, baju cewek begitu. Oke, balik lagi di channel Pelatihan Profit Internasional bersama dengan saya Hendrik Susanto, Riset Analis PT Pelatihan Profit Internasional. Di podcast kita kali ini kita kembali lagi akan berbincang-bincang dengan Pak Arfa Febrian ya Pak ya. Mungkin buat yang belum pernah nonton video sebelumnya gitu, mungkin bisa diperkenalkan kembali Pak Arfa ini. Perkenalkan, nama saya Arfa Febrian, ya panggilnya dengan apalah kira-kira. Saya adalah seorang trader, mentor trading juga, owner dari YouTube Arfa Channel Trading, kemudian owner dari grup Telegram Kelompok Bermain, kemudian saya juga owner dari Taman Bermain Private Learning seperti itu. Kemudian saya juga owner atau direktur dari PT Arnelindo Mas Cemerlang, dan saya domisili atau asal dari kota Bandung. Oh, asal dari Bandung, sekarang masih di Bandung apa di mana nih? Masih. Oke. Jadi sebenarnya mungkin bisa diceritain lebih dalam gitu, gimana sih ceritanya bisa terjun ke dunia forex dan kenapa tertarik sama forex gitu? Awalnya ya dulu lah ya. Sebenarnya basic aku sih nggak ada di bidang kayak ini kan kebanyakan ekonomi ya. Iya. Forex ini kan nggak ngerti saya dulu itu sebenarnya. Saya basicnya adalah bidangnya telekomunikasi, dan saya kerja di bidang telekomunikasi itu dari tahun 2000-an lah kira-kira seperti itu. Saya gonta-ganti perusahaan, pindah-pindah jadi kutu loncat begitu kan, sampai berapa kali ya, 5, 6 kali, 7 kali kayak gitu ada kayaknya saya pindah-pindah perusahaan. Sampai akhirnya saya ketemu sama partner bisnis tahun 2009. Kemudian kita putuskan untuk kerjasama bikin kontraktor bidang telco gitu kan. Walhasil orang yang saya temuin itu jadi investor gitu kan, memberikan saya sejumlah modal yang cukup besar. Kemudian office saya punya 10 rupok gitu kan, 3 lantai sendiri buat kita doang gitu kan. Kemudian dari situ saya bisa menghasilkan buat perusahaan itu kira-kira ya, puluhan miliar lah seperti itu ya, dari hasil pengalaman saya di masa lalu sampai ketemu partner di sini gitu kan, kita implementasikan di tempat yang baru seperti itu kan. Namun nih banyak intrik kan di pekerjaan kan begitu ya, harus ikut menyikut di perusahaan ada gimana ya, saya tuh nggak suka sebenarnya ada sikut menyikut begitu kan. Akhirnya ya saya bubarkan lah ya, walaupun itu profitnya gede banget di perusahaan ya it's okay gitu, karena saya nggak suka ada intrik seperti itu kan. Keluar dari situ dari kontraktor, saya banting setir. Dari kontraktor saya ke jualan. Saya jualan fashion, baju-baju gitu ya, baju cowok, baju cewek begitu kan. Kemudian aksesoris ya teman-teman aksesoris lah, kalung, gelang, jam, ya segala macam itu. Kemudian saya jualan suplemen juga. Kemudian pernah juga jadi driver online ya. Ada Uber, Gojek, Grab itu udah pernah dicoba semua. Motor, mobil udah pernah dicoba gitu kan. Itu karena saya nggak mau, maksudnya ya itu usaha gitu. Ketika setelah saya berhenti dari kontraktor, saya coba segala macam hal, ternyata ya sama aja jatuh bangun juga seperti itu ya. Karena memang mungkin kalau jualan sih nggak terlalu bidangnya saya gitu kan, tapi ya nggak apa-apa, it doesn't matter gitu kan. Kemudian tahun 2009, kita balik ke tahun 2009, saya itu sebenarnya udah mulai trading. Cuman tradingnya itu di saham. Ya karena apa? Kenapa saya tertarik ke saham? Karena pada waktu itu di depan mata saya itu ada
enci-enci gitu ya, sama temennya gitu, ngobrol gitu. Nanti ngobrol apa gitu, atau dia ngechat HP gitu kan. Jadi aku udah beli nih di sini kata dia gitu kan. Sekarang udah cuan nih, lagi running nih gitu. Kamu udah beli belum kata dia gitu kan. Si Cici hebat juga nih kata saya tuh gitu. Munculin apa, oh ini udah cuan sekarang, dia ikut beli kan pada hebat, pas dilihat ngapain lagi trading katanya gitu. Oh gitu, ternyata hebat juga ya, bisa sambil jalan-jalan di mall gitu kan. Yang diobrolin itu bukan gosip atau apa, enggak, tapi ya itu saham trading dia waktu itu kan. Iya. Kata saya ini vibe-nya positif banget gitu, beda sama ibu-ibu yang lain gitu. Yang ngobrolnya mungkin gosip begitu kan. Iya. Seperti itu. Jadi sini aku tertarik, kayaknya enak banget nih, kayaknya nyari uangnya gampang gitu, kayaknya tinggal mencet doang gitu kan. Akhirnya saya cobalah di tahun 2009 itu untuk masuk ke trading, yaitu masuk ke sekuritas ya. Kita masuk ke sekuritas dengan modal ya nggak banyak lah, sedikit, waktu itu cuma sekitar 10 jutaan lah. Saya beli BBRI waktu itu. BBRI saya beli harga di 750 masih tahun itu, sampai ke 3.000. Jadi ya lumayan ada cuan lah kan, seperti itu. Tapi di situ juga aku masih belum ngerti trading itu seperti apa, nggak ngerti kan. Gitu kan. Saya cuan, saya profit karena harga naik ya, harga naiknya kenapa nggak ngerti juga pada waktu itu, seperti itu. Tapi akhirnya karena kita butuh dana begitu kan, akhirnya dilepas juga, kita jual juga. Terus saya coba ke dunia forex ya, dunia forex. Nah di sini kita baru kerasa nih dunia forex ya. Ternyata pas aku coba trading itu kayak nggak seperti di saham. Ya, di forex ini kita bisa kehilangan uang sampai 0, sampai MC begitu kan. Dan itu aku belum tahu, kita bisa hilang uang kayak gitu, aku belum tahu. Yang aku tahu tuh kayak saham gitu, kalau dia minus gitu kita nggak hilang, selama nggak dijual nggak akan hilang. Ini aku nggak tahu, jadi pas beli apa ya waktu itu di DP USD atau apa gitu saya lupa. Nah kemudian akhirnya kok ini jadi makin minus habis kan gitu kan. Habis terus ada tulisannya bukan MC apa namanya, langsung cat hilang aja gitu kan. Seret hilang. Oh ditanya lagi ke teman, itu kenapa ya punya aku ya, kok aku open ini terus hilang uang dari sekian juta jadi hilang. Itu namanya MC katanya gitu. Jadi aku baru tahu kalau itu tuh MC. Iya. Jadi sampai 0 gitu kan, sampai habis gitu. Seperti itu. Jadi itulah saya baru belajar, baru mengerti itu, baru sih belajar tahun itu. Perjalanan itu dari tahun 2015 sampai 2019 ya, alhamdulillah hasilnya 90% MC. 90% MC. Profitnya cuma 10% dari dari sekian banyak gitu ya, 10% lah gitu ya profitnya gitu kan. Akhirnya apa? Akhirnya kita jadi donaturnya donatur tetap gitu kan. Donatur mah ke yayasan atau ke rumah ibadah begitu kan, ke masjid, gereja atau apa gitu. Ini mah ke broker saya. Jadi kita akhirnya jadi depo konsisten begitu. Ya seperti itu Om. Jadi jatuh bangun lah aku dari 2015 sampai 2019, sampai akhirnya ya saya ketemu guru saya yang mengajarkan saya suatu strategi begitu kan, yang mengajarkan ini loh yang benar cara tradingnya gitu kan, belajarnya begini gitu. Sampai sekarang dari 2015 sampai 19 itu depo konsisten itu. Konsisten. Jadi donatur tetap. Ya anggap aja itu biaya inilah, bayar pendidikan. Soalnya banyak yang berhenti di tengah jalan gitu, dan akhirnya ya nggak pernah sampai ke titik di mana Pak Arpa ini berada gitu. Oh, aku pernah sampai satu titik saya pengen berhenti aja saya kata saya gitu. Tapi ada satu penasaran saya gitu, masa sih ada orang yang berhasil saya nggak bisa? Iya. Seperti itu. Itu yang bikin aku penasaran. Aku pernah pengen berhenti karena sampai nggak bisa uang juga pada waktu itu kan.
tapi mending aku berhenti aja lah, mending cari kerjaan lain lah gitu kan, daripada trading gitu. Jadi itu sampai suatu saat tuh ada teman saya yang telepon, kata dia, iya Om kita belajar, katanya gitu. Belajar apa? Adalah belajar katanya gitu, tentang apa? Tentang ya trading lah gitu kan, seperti itu. Mau gabung nggak? Paling juga sama kayak yang lain, kata saya gitu kan. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya paling juga jualan, antara jualan IP, jualan kelas, jualan apalah gitu kan. Ujung-ujungnya begitu kan, atau harus bayar berapa gitu kan. Enggak, kata dia, kata teman aku tuh gitu kan, pokoknya ikut aja lah, kata gitu. Ya, akhirnya malam itu juga aku putusin untuk ikut, karena kata temanku itu bukan kayak yang lain-lain, jadi akhirnya aku ikut gitu. Dan ternyata ya itu yang saya ketemuin itu guru saya yang sekarang gitu kan, yang mengajarkan saya trading dengan strategi yang saya pakai saat ini gitu. Oke, jadi ya untungnya nggak berhenti di tengah jalan gitu ya. Kalau berhenti tengah jalan kan berarti nggak ada titik baliknya gitu, cuma rugi doang, nggak sampai recover gitu. Iya, bener. Pikir-pikir ya ruginya kayaknya gede juga ya, karena dikit-dikit depo ya kan, udah gitu-gitu, udah loss, depo lagi cepet gitu. Balas dendam lagi ya kayak gitu, karena nggak ngerti pada waktu itu ya mungkin total lumayan juga lah kalau dihitung mah. Kayak sekolahnya ya kan, itulah kayak biaya sekolah gitu kan. Memang ya saya juga pada waktu itu nggak ada yang ngebimbing, nggak ada yang ngajarin, belajar sendiri gitu. Modal paling kadang-kadang baca buku, kadang-kadang juga lihat YouTube orang lain begitu kan. Tapi ya itu karena nggak ada yang ngebimbing ya jatuh bangun gitu. Nanti lama-lama habis ya kayak orang ini aja, kayak orang bayi baru belajar jalan kan. Pertama merangkak, udah merangkak, berdiri jatuh lagi sampai akhirnya kita bisa jalan pelan dan akhirnya bisa berlari. Udah bisa lari pun masih bisa jatuh ya? Enggak lah. Enggak. Berarti kayak naik sepeda ya, kalau udah bisa nggak mungkin lupa gitu. Sebenarnya yang bikin beda yang diajarin sama gurunya Pak Arfa ini apa gitu sampai bisa dia bikin nggak bisa jatuh lagi gitu? Ya itu ya, karena pertama sih dia ngajarin sebenarnya trading tuh nggak kayak yang kemarin teman-teman lihat gitu kan, retail begitu kan, yang mana retail itu ya jadi makanannya market maker gitu kan, jadi makanannya institusi besar gitu. Kita tuh cuma jadi hidangan mereka gitu kan. Yang benar kayak gimana sih? Nah, yang benar dia memperkenalkan strategi, ya sebutlah sebagai konsep saya seperti itu kan. Jadi di situ saya belajar sama beliau begitu kan. Bahwa ini loh sebenarnya trading seperti ini. Waktu dulu kita entry itu selalu di tempat-tempat liquidity kan, seperti itu ya. Mungkin teman-teman tahu lah tempat-tempat liquidity itu apa gitu kan. Misalnya support resistance gitu kan, misalnya trend line itu jadi tempat kita entry kan pada waktu itu kan. Kalau ada di support kita akan nge-buy, di resistance kita akan nge-sell gitu kan, atau di trend line nanti begitu menyentuh trend line-nya kita entry buy-nya atau apa gitu kan, seperti itu. Atau mungkin di channel dan seterusnya, atau mungkin juga chart pattern yang mungkin terkenal pada saat ini kan gitu ya, ada misalnya double top, double bottom kan, itu liquidity seperti itu. Jadi kita nggak diajakin entry di liquidity, tapi liquidity itulah yang jadi target kita atau untuk meletakkan TP kita di sana. Dan itu membuat mata saya terbelalak dan baru memahami ternyata selama saya belajar di masa lalu di retail seperti itu, kita tuh cuma jadi makanannya market maker gitu. Seperti itu. Ya, akhirnya guru aku juga mengajarkan juga gimana cara tradingnya dan bagaimana dia menghasilkan uang kan, seperti itu. Dan dia trading sebenarnya guruku tradingnya, yang guru ada dua sebenarnya, guru cowok sama guru cewek ya. Yang guru cowok tuh tradingnya memang di gold atau di emas, sedangkan yang cewek di Nasdaq. Mereka punya spesialis di bidangnya masing-masing gitu ya. Karakternya udah hafal semua gitu, jadi kalau mau Nasdaq silakan, kalau mau gold mangga gitu kan, sama si bapak gitu. Jadi dia ajarkan, dan dia juga memperlihatkan bagaimana dia entry dengan modal kecil. Dia entry waktu itu seingat aku sekitar 300.000 rupiah
dirupiahin gitu. Nggak gede-gede aman, tapi hasilnya wah aku juga kaget gitu. Terus dia liatin hasil WD-nya juga gitu kan, hebat gitu saya gitu. Nah itu akhirnya itulah yang menjadikan saya bahwa oh bener loh, ternyata trading itu bisa menghasilkan, bukan berarti kita hanya cuma depo-depo doang gitu kan, jadi depo konsisten, jadi donaturnya broker begitu kan. Ternyata bisa loh dengan modal segitu menghasilkan sampai jutaan, sampai ratusan juta gitu kan. Menurut saya juga ratusan juta bisa berapa hari edan kata saya. Saya juga nggak habis pikir, ini cewek hebat juga kata saya dari caranya. Iya, ya karena itu dia belajar tradingnya menggunakan SMC atau konsep. Dia pelajari juga, dia juga belajar secara otodidak gitu kan, belajar melalui buku textbook gitu. Akhirnya bisa berhasil lah tradingnya seperti itu. Seru juga ternyata perjalanan menimba ilmu gitu dari Mas Arfa ini. Jadi kalau yang saya tangkap berarti secara nggak langsung bisa dong dibilang sebenarnya ilmu-ilmu yang kita pelajari ini ya istilahnya palsu gitu. Ini yang sudah istilahnya dimodifikasi supaya kita loss gitu. Kalau menurutku ya iya. Ilmu-ilmu yang dipelajari oleh teman-teman kita dengan strategi retail, terutama yang diperkenalkan oleh broker itu memang dalam tanda kutip kayaknya sengaja untuk belajar retail gitu, supaya apa? Nanti kan market makernya bisa makan di situ gitu. Jadi makanan mereka gitu. Sedangkan aku lihat berarti market broker ini adalah seperti dalam tanda kutip perpanjangan tangan dari si broker. Supaya apa? Anda belajarnya retail nih, belajarnya support resistant lah, belajarnya trendline lah gitu, belajarnya chart pattern lah, supaya nanti aku bisa makan, kata market makernya kan gitu ya. Institusi besarnya seperti itu. Iya dong kan seperti itu. Artinya yang dipelajari itu adalah bagaimana cara institusi besar itu bekerja, cara institusi besar itu trading gitu. Ya kan itu yang kita pelajari seharusnya. Tapi butuh waktu lama nggak ya buat belajar memahami bagaimana sih institusi bekerja gitu? Kalau saya sendiri, saya pribadi, saya belajar ke guru saya itu kurang lebih sekitar 7 bulan. 7 bulan ya? Tetapi 3 bulan pertama saya nggak ngerti apa-apa. Jangan ngerti apa-apa karena guru saya kejam, guru saya sadis, bengis gitu kan, galak gitu. Jadi mau nanya takut dibully, dimarahin gitu kan, macam-macam lah. Kalau aku nanya itu pasti misalnya nanya, Pak Guru kalau misalnya ini gimana gitu kan, emang kamu nggak baca apa itunya slide-nya gitu kan. Wah, padahal kan harusnya dijelaskan gitu, baca dong katanya gitu. Ya emang sih sebenarnya aku males baca apa dia tuh pengen dikasih tahu sama dia gitu kan, tapi dia nggak mau ngasih tahu. Jadi tetap aja kita disuruh bikin PR, disuruh mapping, semua salah selama 3 bulan. Saya salah terus, padahal saya begitu bikin begitu mapping itu kan subuh ya, saya subuh dari habis sholat subuh langsung saya mapping tuh, karena jam 8 tuh harus dikumpulin PR-nya kan. PR-nya itu berupa mapping membuat hari ini saya kan paling telat, jadi harus di mapping ya, wah berapa jam, 3 jam tuh nggak salah itu saya tuh mapping. Begitu dikumpulin langsung di review, salah semua itu. Udah capek salah lagi, aduh kata saya itu terus begitu terus. Dan dia guruku itu tidak menyampaikan bahwa ini loh yang benar, dia belum ngasih tahu gitu. Sampai kita tuh suatu saat sampai lelah, sampai kita bertanya sampai terakhir kalinya baru dijawab. Ini loh kayak begini loh yang benar, ini loh narik garisnya dan seterusnya. Di situ saya baru paham, ya ternyata aku tuh disuruh baca. Selama ini emang aku nggak baca, walaupun saya udah dikasih materinya, slide-nya, terus PDF-nya, videonya juga, tetap nggak dibaca gitu. Saking banyaknya gitu kan. Aduh ini yang mana sih yang dipakai gitu kan? Ya kan, aku ngasih sebagai contoh gitu. Ternyata yang dikasih itu benar-benar dagingnya gitu. Cuma kitanya aja nggak ngerti gitu.
mulai dari mana, terus apa aja sih yang penting-penting kayak apa gitu. Kitanya yang nggak tahu, tapi begitu implementasi baru guru aku terakhir tuh yang ngebimbing, ini begini, jangan begini dan seterusnya begitu. Seru juga ya ternyata untuk belajar SMC gitu. Apalagi ya kalau udah terkontaminasi seperti tadi gitu. Oke, jadi untuk kembali ke masalah forex, menurut Pak Arfa ini gimana sih ke depannya gitu? Apakah masih istilahnya ya masih menjanjikan? Soalnya kita tahu sekarang udah ada kripto dan sebagainya gitu. Misalkan ya saham sekarang udah pada masuk ke forex juga. Nah sekarang apakah si trader forex ini akan pindah lagi ke kripto gitu? Kalau untuk pandangan kita masa depan forex itu beberapa tahun ke depan lah kira-kira seperti itu ya, bahwa itu ada beberapa faktor sih sebenarnya. Kita harus lihat faktor-faktornya apa sih yang kalau misalnya orang-orang itu bisa swing gitu atau berpindah begitu kan. Yang pertama kan pasti masalah teknologi dan otomatisasi kan, seperti itu ya. Iya. Teknologi ini bisa akan terus mempengaruhi pasar forex, terutama algoritma perdagangan mengenai otomatisasi, robot trading, itu semakin populer di tahun-tahun ke depan seperti itu. Kemudian lebih banyak inovasi di teknologi trading, kira-kira seperti itu. Kemudian apalagi sih yang bikin mungkin ya berubah, mungkin regulasi mungkin ya. Regulasi. Ya, regulasi di pasar forex itu pasti berubah terus kan. Nah. Makin lama pasti makin ketat seperti itu kan. Untuk brokernya, untuk tradernya juga sama.